Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kopi yang tidak dicampur oleh gula disebut dengan kopi pahit. Karena rasa kopi itu pahit setelah diseduh dengan air panas. Namun kopi akan disebut dengan kopi manis karena dia telah dicampur dengan gula yang mempunyai rasa manis. Penampakan kopi manis dan kopi pahit di gelas tidak ada perbedaan. Perbedaan kopi pahit dan manis akan diketahui bila kita meminumnya dan akan merasakan apakah kopi berasa manis atau pahit. Begitu juga dengan perbedaan penampilan seseorang dengan karakternya akan berbeda-beda. Polisi yang memakai seragam yang sama belum tentu mempunyai karakter yang sama. Mengetahui karakter seseorang, maka kita harus bisa lihat dia dalam kehidupannya. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 24, demikian bunyinya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes adalah saksi yang melihat fakta, yang melihat, mendengar, dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus masa hidupnya. Itu dikatakannya pada pasal 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Yohanes mengenal Tuhan Yesus dan menerima pengajaran dari Tuhan Yesus secara langsung, bukan dengan perantara. Yohanes dalam suratnya ingin menjelaskan tentang kebenaran Tuhan Yesus dan agar orang Kristen jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh pengajar sesat saat itu. Ajaran yang berkembang saat itu adalah ajaran Gnostik yang mengaku telah menerima wahyu khusus yang lebih baik daripada iman Kristen biasa. Kristus atau orang-orang besar lainnya telah memberikan wahyu itu secara mistik untuk diketahui hanya oleh anggota golongan itu saja. Hal inilah yang ingin diluruskan oleh Rasul Yohanes, bagaimana mereka menyikapi atas ajaran-ajaran sesat itu dan bagaimana sikap dan karakter orang Kristen yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus pada kita adalah melakukan kasih yang tertuang dalam hukum kasih-Nya. Kasih yang benar bukan kasih yang palsu. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang yang dapat menjalankan kasih yang benar adalah orang yang diam di dalam Allah dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter Kristen yang benar bila kita menyatakan dalam kehidupan kita seperti yang diperintahkan Tuhan. Bukan sekedar tampilan, tapi perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah yang kita terima dari Dia adalah barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Tuhan memberkati. Amin.